rasa jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra ya. Bersama Mbak Mira di Bilik Siar 102,8 Mesra FM untuk pagi menjelang siang hari ini. Hadir kembali membersamai Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Insan Mesra juga boleh mengikuti siaran kami melalui streaming di www.radiomesra.com. Dan kita juga live di Facebook Radio Mesra untuk edisi siar kami hari Jumat ya, tanggal 9 Juni bertepatan dengan 20 Zulkaidah 1444 Hijriah. Insan Mesra seperti biasanya setiap hari Jumat di ruang dengar Insan Mesra kami isi dengan paket acara dai dialog agama Islam, dan alhamdulillah selalu setia menemani kita semuanya Bapak Ustaz Rosidin As-Sundawi BAMA ya, yang sekarang ini sudah hadir di depan saya untuk melanjutkan kembali pembahasan materi terdahulu yaitu kesunahan Jumat. Dan baik Insan Mesra, kita efisienkan waktu kita hari ini dengan mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi. Ya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita juga berharap mudah-mudahan Insan Mesra semuanya baik yang mendengarkan kami pun yang tidak mendengarkan kami, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan lahir batin Ustaz ya, sehingga aktivitas keseharian kemudian aktivitas ibadah kita semuanya insyaallah berjalan dengan baik. Ya, baik Ustaz, kita sudah di pukul 10.23 menit. Kita juga siapa tahu ada yang mau menelpon nanti, boleh Ustaz ya. Boleh bergabung di sini, layanannya 0853 953 50907. Ya, silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, dan semoga kita, kehidupan kita, rizkinya, kehidupannya diberkahi dunia dan akhiratnya. Amin, amin, Insan amin. Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Namun tadi beberapa menit mungkin terlambat karena dari Sesuatu dan lain hal. dari teknisinya tidak hadir, mungkin ada gangguan di sini. Mohon maafnya kami semuanya. Dan kita sebelum memulai, kita beristighfar dan bersalawat dulu. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, kita melanjutkan daripada materi sebelumnya, yaitu tentang kesunahan sekarang Jumat, yaitu sekarang memasuki daripada kesunahan Jumat di part 5-nya, yaitu yang bagian kelimanya karena saking panjangnya. Saking panjangnya ini. Iya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya karena mendekati Idul Adha, insyaallah kalau umur panjang, insyaallah kita akan bahas tentang seputar hukum-hukum Idul Adha. Dan seterusnya. Untuk menjelang ke sana kita harus tahu hukum-hukumnya. Kita sekarang tentang Jumat dulu, kesunahan Jumat. Langsung saja Mi ya. Insan Mesra dimanapun berada, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kesunahan Jumat yang selanjutnya melanjutkan yang kemarin yaitu ziarah kubur malam Jumatnya atau pagi Jumatnya atau sorenya Kamis menjelang petang Jumat. Kemudian selanjutnya ada mutakhati ar-riqabi, yaitu ketika kita sholat Jumat, kalau bisa jangan melangkahi sunnah, untuk jangan melangkahi ini pundak-pundak ketika ini. Kan kalau sholat kita Jumat ada orang-orang di depan nih, kita baru datang mungkin untuk melangkahi itu maksudnya nggak bagus, itu nggak sunnah. Jangan maksudnya jangan melangkahi pundaknya, jangan melangkahi apanya. Kalau kita mau di depan, bagusnya datang cepat-cepat,
Jangan sampai kita datang belakangan, mau di depan dilangkahin semua itu orang. Itu tidak sesuai sunnah, jangan. Apalagi kalau secara ini ya, secara apa ya, hati pasti akan takut menyakiti, takut kesinggung. Nggak adab juga kan. Nggak adab juga, siapa tahu nggak sengaja kena ya. Iya. Syukur-syukur kalau orang yang nggak kesinggungan. Kalau kesinggungan bagaimana, bahaya. Kemudian yang selanjutnya al-masyu ilaiha ma'asakinati wal waqari. Dan kalau sholat Jumat itu sunnahnya itu dalam Indonesianya tidak berkendaraan, berjalan kaki. Cari ketika berangkat cari jalan jauh, ketika pulang cari jalan yang agak dekat. Seperti sahabat zaman dulu ya, itu cari jalan jauh, kadang putar-putar dulu. Ya kita yang mau putar dulu silakan. Tapi takutnya kalau kita putar-putar larinya kemana, malah nggak jadi Jumatan atau terlambat. Ya udah, pokoknya yang penting kita berangkatnya cari yang agak jauh, pulangnya yang agak dekat supaya pahalanya banyak. Nah, itu kesunahan Jumat secara keumuman itu sudah. Kalau dan selanjutnya kategori tentang kesunahan terkhusus bagi seorang khotib dan imam. Mungkin dari yang tadi ada ini yang ditanyakan umum, yang tadi umum semua sampai yang kemarin itu bagian keempat, ketiga, kedua, satu umum semuanya. Nah kalau yang sekarang ini mau dibahas tentang khusus bagi seorang khotib dan imam. Was as-sunanu mukhtassatu bil khotibi wal imami, yaitu kesunahan yang terkhusus bagi seorang khotib dan imam. Itu antaranya apa? Yang pertama, antakuna al-khutbatu alal mimbari au ala murtafa'in, yaitu khutbah itu sunnahnya yaitu di di atas mimbar atau di tempat tinggi. Kalau nggak ada mimbar, mimbar itu yang seperti apa? Mimbar itu yang di depannya plong, nggak ada penghalang. Kalau ada penghalang terhukumi podium. Ustaz, terus gimana kalau tempat kami, masjid kami ada penghalangnya terhukumi podium, gimana? Sah, tetap sah. Walaupun terhalangi itu mimbar tapi ada penghalangnya depannya tertutup, maka itu terhukumi podium. Tapi nggak sah. Tapi kalau mau afdalnya mimbar, yaitu mimbar itu yang plong keluar di depannya itu plos nggak ada penghalangnya. Seperti itu. Kemudian sunnahnya juga tangganya tiga tangga. Tapi kalau itu afdalnya. Tapi kalau umpama kita mau tangganya lebih daripada 3 atau 1, ya boleh aja, silahkan. Apalagi afdalnya seperti di Arab juga coba. Kan tangganya begitu tingginya sampai ke atas itu, seperti itu. Biar kita umpama kita punyanya podium, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau umpama afdalnya bagaimana? Afdalnya seperti mimbar. Seperti masjid di sini Polres Parepare masjidnya itu mimbar, plong ininya depannya. Kayak Al-Malik Samparaja ataupun yang di bawah Rujab Wali Kota itu sama juga. Ada beberapa masjid. Nah, gitu. Tapi umpama kita sangga yang di depannya tertutup kan terhukum podium, sah tetap. Tapi kalau mau afdalnya mimbar. Yang mimbar itu yang depannya polos, nggak ada penghalangnya, seperti itu. Kalau nggak ada mimbar bagaimana? Tadi di alam murtafain. Kalau tidak ada mimbar bagaimana? Yang penting di tempat yang tinggi. Kalau nggak ada mimbar, tempat yang tinggi, entah pakai ditumpuk pakai apakah, entah mungkin belum mampu pakai mimbar, pakai kursi tinggi atau apa, silahkan. Yang penting tempat tinggi supaya terdengar dan supaya yang ini yang hadir itu melihat seorang khotib itu melihat dan mendengarkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ayyusallima inda dukhulihi wa indal mimbari qabla su'udihi. Kemudian seorang khotib ketika naik ke mimbar, sudah naik menjelang itu, salam dulu kepada para hadirin, yang orang yang depan, salam. Wa ayyuk bila al-musallin ba'da suwadi wa yusallim alaihim. Kemudian menghadap ke audiens, menghadap kepada yang hadir, menghadap ke jamaah ya. Kemudian ayyajlisa halatal adzani, dan ketika si muazin yang tukang azan itu azan, si khotib itu yang penceramah khotib, maka duduk mendengarkan azan. Azan pertama kan 2 kali azan. Ya, ini timbul pertanyaan juga nanti biasanya di masyarakat, bagaimana ada yang azan 1, ada yang 2, bagaimana kisahnya? Maka di dalam riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari kami bacakan di dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari adalah syarahnya kitab Sahih Bukhari. Kitab Fathul Bari jilid 3, hadis nomor hadis 912 di bab Jumat. Babul adzani yaumal jum'ati, bab tentang azannya di hari Jumat. Hadis ke 912. Kami langsung rawinya tidak bacakan panjang, langsung ke intinya saja. Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu falamma kana ani Sa'ib bin Yazid, dari sahabat Sa'ib bin Yazid, qala, beliau mengatakan, kana nida'u yaumul jum'ati awalu
awwalahu idza jalasa al-imamu al mimbari ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathuran nasu zada nida wa talatati ala zawrai. Itu dulu azannya itu ketika zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, itu dulu zamannya Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, itu masih azannya satu kali saja dulu. Kemudian fala makana Utsman radhiyallahu anhu wa kathuran nasu, maka ketika zaman Sayyidina Utsman, khalifahnya Sayyidina Utsman, orang-orang sudah banyak, orang yang sudah masuk Islam banyak. Maka azannya itu 3 kali, maksudnya 2 kali azannya, 1 kali qomatnya. Azan pertama untuk ngasih tahu persiapan. Hikmahnya itu, oh ya ini udah azan pertama, ini harus siap-siap. Kalau azan kedua itu sudah khotib udah mau langsung berkhutbah. Oh, artinya tradisi azan 2 kali ini start dari zaman Sayyidina Utsman. Khalifahnya Sayyidina Utsman. Waktu ini Abu Bakar belum ada. Belum. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar belum ada. Sayyidina Utsman belum. Nah, itu Sayyidina Utsman ini mulainya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar belum. Ketika Sayyidina Utsman ke bawah itu mulai 2 azannya. Pertama karena saking orang sudah mulai banyak yang masuk Islam, orang banyak. Kalau langsung azan langsung khutbah nanti orang sudah mulai. Kadang kalau yang imannya lemah kan enggak usah lah. Kan malu atau gimana. Tapi kalau imannya kuat tetap berangkat. Tapi kan hikmahnya azannya ada 2 itu. Yang pertama azan ngasih tahu, ini udah mau masuk ini. Nanti khotib udah datang, si khotib, maka udah mulai berdatangan lagi. Terus azan kedua itu udah mulai si khotib mau mengumandangkan khutbahnya, mau melantunkan khutbahnya, seperti itu. Ustaz, saya pernah juga lihat ini kan terhubung dengan CCTV di bawah ya di masjid. Biasanya kalau khutbah itu saya suka perhatikan. Nah, itu khotibnya itu kok itu disunahkan pakai jubah atau bagaimana ya? Karena kadang saya lihat itu ada yang pakai jubah, terus ada yang pegang tongkat. Bagaimana ini, Ustaz? Iya, bagus juga pertanyaannya. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang kesunahan-kesunahan di hari Jumat. Kemudian tadi Umi bertanya tentang ketika kan khutbah acara yang di Masjid Raya terhubung kepada Radio Mesra. Umi biasa melihat di situ yang seorang khotib ada yang pakai jubah terus pakai tongkat. Bagaimana secara hukum? Yang pertama, kesunahan Jumat diantaranya orang kalau kesunahan pakaian, yaitu diantaranya pakai pakaian putih dan kalau bisa jubah. Jubah itu yang terbelah dadanya dan ke bawah. Gamis yang ini yang enggak terbelah dari ke bawah. Sepertinya memang di masjid di bawah itu disiapkan. Iya, kalau kami di sana Pakistan pakai itu juga. Ada Masjid Al-Irsyad juga pakai Al-Irsyad itu. Kami di rumah juga pakai, terkadang pakai. Kalau di suatu masjid yang sekiranya masjidnya itu nggak kaget kalau pakai itu, saya pakai. Kami bawa dari Pakistan juga seperti itu. Jadi jubah yang dari luar itu kayak keemasan itu, yang di sini kayak keemasan, ada yang warna putih, ada yang warna coklat. Seperti itu dipakai. Nah, itu sebenarnya kalau umpama hari Jumat itu sunahnya kita pakai pakaian yang bagus, kalau bisa pakaian putih afdolnya, sunahnya. Kemudian dan juga afdolnya sunahnya pakai jubah atau gamis. Tapi kalau kita saya Ustaz belum mampu pakai jubah, masih malu, ya udah silakan pakai koko, pakai batik silakan. Kalau mau afdolnya sunahnya itu pakai seperti itu. Seperti para ulama itu pakai jubah yang putih silakan. Kemudian yang pakai tongkat gimana? Ini maka akan dijelaskan, tapi kita langsung singgung aja, diloncat, yaitu yang selanjutnya ayyatamida biasarihi ala saifin au asa au nahwihima. Itu kalau di kitab Nihatus Zain malah dijelaskan juga wa yashghula ya mana bi harfil bari yashghula yasaruhu bi saifin au asa au kusin au ramhin au taratan ala hadza wa taratan ala hadza. Itu sunnahnya itu tangan kiri pegang tongkat. Kalau zaman dulu kadang pakai tombak, kadang pakai busur panah, kadang pakai panahnya, kadang pakai pedang, kadang pakai lembing dan sejenisnya. Terkadang pakai itu. Tapi kan kalau sekarang pakai pedang ataupun pakai itu takutnya dikira mau ngapain, kaget. Makanya itu tongkat itu dikiaskan, disamakan dengan tombak. Sunnah. Tangan kiri wa yamina fil mimbar, dan tangan kanannya itu pegang mimbar. Kalau di mimbar tersebut tidak ada najis, tidak ada cicak di sininya, maka pegang tangan kanannya pegang mimbar, tangan kirinya pegang tongkat. Kami pun ketika khutbah di masjid yang ada tongkatnya, kami tetap pakai tongkatnya. Walaupun tongkatnya kelihatannya kadang bersarang laba-laba, mungkin karena nggak dicabut-cabut atau gimana, saya tetap ambil karena supaya ambil keafdalannya, ambil kesunahannya. Tangan kiri pegang tongkat,
tangan kanan pegang mimbar kalau di mimbar tersebut tidak ada najisnya. Itu kesunahannya. Seperti itu ya. Ada lagi Mi yang dipertanyakan? Ya, lanjut lagi. Sudah, ya, Mi, ya. Nah, lanjutnya itu antaku ayu salima, udah salam, kemudian menghadap ini, kemudian azan tadi sudah, wa yubadiru ilal khutbati ba'da firagil adani, dan seorang khatib ketika si tukang azan itu sudah selesai dari azannya yang kedua, maka segera khutbah langsung jangan menunggu-nunggu lama-lama, segera khutbah. Kemudian ayurattiba baina arkanil khutbati, yaitu sunahnya juga berurutan rukun-rukun khutbahnya, yaitu hamdalah, ucapkan alhamdulillah walaupun cuma alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wasiat taqwa ittaqullah, kemudian setelah itu baca Al-Qur'an kullahu ahad, setelah itu isinya silahkan, itu sah, yang penting berurutan sunahnya itu. Sunahnya itu alhamdulillah, baca sholawat, kemudian wasiat taqwa, kemudian baca Al-Qur'an. Kalau yang khutbah kedua 5 rukunnya itu hamdalah sama alhamdulillah, kemudian pujian kepada Allah, kemudian sholawat, kemudian wasiat takwa, kemudian yang keempat yaitu baca Al-Quran, yang kelimanya itu Allah mendoakan kepada seluruh muslim dan muslimat, baik yang hidup maupun yang meninggal. Itu sudah. Itu isi khutbahnya. Rukun-rukunnya. Nah, paling rukunnya tertunaikan maka sah. Andaikan tidak diutarakan dengan bahasa Indonesianya dan bahasa Bugis, yang enggak, umpama kita mau pakai bahasa Arab terus ya boleh, silahkan. Tapi yang penting rukunnya diutarakan, baru setelah itu isinya pakai bahasa daerahnya masing-masing atau pakai bahasa Indonesia, silahkan. Yang penting jangan sampai tertinggal rukunnya, karena itu yang wajibnya. Tapi Ustaz, kan penceramah itu juga kan kadang ada yang beda-beda ya. Ada yang suka lucu-lucu atau misalkan khutbah Jumat nggak boleh ada istilah orang membuat orang ketawa. Biasa kan begitu Ustaz ya, ada orang penceramah membuat kita ketawa, ini jamaahnya bagaimana nih Ustaz? Ada dalam khutbah sama berceramah beda. Kalau ceramah itu bergerak-gerak pun boleh, tapi kalau khutbah itu afdolnya tetap kita tidak menoleh ke kanan ke kiri, tidak goyang ke kanan, tidak goyang kiri, afdolnya tidak menggerak-gerakkan tangan. Tapi andaikan kita menggerak-gerakkan tangan tidak mengapa, tapi afdolnya tidak, afdolnya. Apalagi kalau kita mau menerangkan, mau memahamkan, silahkan kalau memang perlu menggerakkan, tapi afdolnya tidak menggerakkan tangan. Udah fokus saja ke depan, ini pandangan ke depan, atau menoleh ya silakan, tapi afdalnya tidak menghadap ke kanan, tidak menghadap kiri, tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri, lurus saja. Terus sampaikan gitu. Tapi andaikan mau menoleh tidak mengapa, tapi afdalnya lurus saja. Kalau khutbah sama ceramah berbeda ya. Begitu. Andaikan yang tertawa tidak sengaja yang mendengarkannya tidak mengapa, tapi kalau bisa kita yang yang khutbah, seorang khatib jangan sesuatu yang membuat tertawa. Isi ceramahnya jangan membuat. Tapi kalau mereka tidak sengaja mendengar mungkin kisah yang dikisahkan lucu, maka mereka tertawa sendiri, ya silahkan, tidak mengapa. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, antakuna khutbatu balighatan mafhumatan qasiratan. Seorang khatib menyampaikan khutbah dengan yang lantang, dengan yang memahamkan, yang mudah dimengerti, tidak yang sulit dipahami. Afdalnya, sunnahnya. Ustaz, saya baru belajar, bagaimana kalau cuma bisa seperti itu, nggak tahu itu paham nggak, ya tidak mengapa, yang penting rukunnya tertunaikan, sah. Kemudian alla yaltafita yaminan wala shimalan athna'aha, dan tidak, maksudnya itu sunnahnya tidak menoleh ke kanan ke kiri, tidak bergoyang ke sana kemari, afdolnya. Tapi andaikan ada yang seperti itu ya tidak mengapa, afdolnya aja jangan seperti itu. Tidak menggerakkan tangannya, tidak menggerakkan badannya, afdolnya seperti itu. Tapi kalau andaikan menggerakkan ya tidak mengapa juga. Itu. Ayat tamida biasari ala saib, tadi sudah, tangan kirinya pegang tombak atau pedang atau apa. Kalau sekarang kan tongkat itu dikiaskan, disamakan dengan tombak seperti itu. Tangan kanannya pegang mimbar, kalau di mimbar tersebut tidak ada najisnya. Ayat tamida biyamini alal mimbar wa ayyakuna julusuhu bainal khutbataini bi qadri suratil ikhlas. Angkat dulu. Ya, kita coba terima dulu penelpon yang masuk, Ustaz. Halo. Halo. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ya, halo, silahkan Pak Chandra. Iya, Pak. Iya. Ini yang ingin saya tanyakan dari Pak Ustaz ya, mengenai apa itu, ini wajah tuh di doa kita itu ya. Ini wajah tuh. Iya. Iya kan, ada yang katanya ini itu kalau bisa masalah pakai ini.
apa sih namanya kalau pakai ini itu mau maksudnya Iya. apa enggak boleh atau boleh-boleh saja itu Iya, maksudnya. Iya, langsung wajah Karena- tuh begitu. Iya. Yang ininya aja itu Pak Lira. Iya. Karena kan biasa kita ada yang kita dengar itu langsung saya wajah ya lillahi batalasi. Nah, bukan enggak pakai ini dia. Iya, iya. Iya. Nah, jadi ini yang saya tanyakan ini masalah ini. Iya. Kalau Iya. dipakai apakah enggak boleh atau Iya, iya. kalau dipakai enggak apa-apa. Gitu Pak Ustaz ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Mi ya. Iya. Pak Chandra, terima kasih. Di Pinrang ya atau di mana itu Pak Chandra? Di ya Pinrang. Iya. Pak Chandra bertanya tentang doa iftitah. Mau diangkat dulu? Diterima dulu Ustaz ya. Halo. Halo. Iya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Aldi ya? Iya. Oh iya, silahkan Pak Aldi. Saya narasumbernya. Ya, Bapak narasumbernya. Iya. Pak Ustaz Rosidin. Iya. Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya. Pak. Alhamdulillah, Allah masuk. Ini yang saya mau tanyakan mengenai sujud syukur ya. Iya. Ini saya lihat ya. Biasa angka satu pertandingan, apakah itu kayak bola, Iya. apakah itu bulu tangkis, biasa itu langsung di situ sujud syukur. Terus itu kan siapa tahu di tempatnya itu tidak bersih atau bagaimana. Iya. Terus pemainnya itu kan Langsung sujud saja. siapa tahu Iya. dia sudah pasti ya belum berwudu ya. Mm-mm. Iya. Bagaimana itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Iya, berbeda iya. nih Ustaz. Ya, yang pertama yaitu tentang ketika Doa sholat iftitah. baca doa iftitah, Ah, ah. apakah pakai ini atau enggak, karena ada yang mengatakan nggak usahlah pakai ini, bagaimana dalam hukum. Jadi ini itu kan artinya sesungguhnya. Sesungguhnya, Di situ iya. kalau dalam ilmu gramatikal mutata bahasa Arabnya, ilmu nahwu sorobnya, nunnya itu nun taukid, penguat, sungguh-sungguh. Berarti sesungguhnya saya, betul-betul sungguh-sungguh, berarti saya menghadapkan wajah saya, badan saya menghadap kepada Allah. Maka orang yang bagi orang yang itu yang hati-hati sekali, orang yang waro itu tidak menjauhi perkara yang syubhat, menjauhi perkara yang sia-sia, menjauhi perkara yang dosa, maksiat, apa semuanya. Mereka orang yang bersih. Mereka itu kenapa nggak mau ini, nggak pakai ini? Karena kalau ini itu berarti artinya sungguh saya sudah menghadapkan. Sedangkan kita sholatnya kadang belum sempurna, nggak betul-betul menghadapkan kepada Allah. Makanya mereka nggak pakai ini, tapi pakainya langsung wajah tuh. Saya hadapkan wajah saya, badan saya menghadap Allah, seperti ini. Tapi bagi yang ini artinya itu sesungguhnya saya menghadapkan. Maka kalau bagi yang orang waro, mereka nggak mau pakai itu, alasannya seperti itu. Tapi secara hukum boleh semua. Andai kan pakai ini silahkan, wajah itu pun silahkan. Bagi yang ini pun sesungguhnya saya menghadapkan. Baik kita itu walaupun belum sempurna, pokoknya mau ke siapa lagi kalau kita nggak menghadapkan kepada Allah, terserah mau diterima nggak diterima. Orang kita sesembahan kita hanya Allah. Mau dihadapkan kepada siapa kalau tidak kepada Allah? Walaupun saya belum sempurna, walaupun kita belum sempurna, andaikan kita pakai kata-kata ini sesungguhnya saya, terserah engkau ya Allah. Mau diterima atau enggak, terserah engkau. Yang penting saya menghadapkan kepada Allah. Kalau tidak mau kalau dia tidak kepada Allah, mengadu, meminta, memohon ke siapa lagi? Enggak bisa selain Allah. Jadi intinya yang mau pakai ini silahkan, dan yang pakai wajah tuh juga silahkan. Jangan sampai yang maunya pakai wajah tuh menyalahkan yang ini. Yang pakai yang ini juga bukan berarti mereka merasa lebih baik, bahwasanya dia sudah betul-betul menghadap kepada Allah. Bukan. Semua orang tidak ada yang lebih baik, kecuali hanya Rasulullah yang betul-betul bisa menghadap langsung pada Allah, hatinya bersih apa semua hanya. Tapi umpama kita pakai ini silahkan, wajah tuh pun silahkan, bisa semua dulunya. Yang penting jangan sampai menyalahkan. Jangan saling Di menyalahkan. bajatnya pun ada semua. Iya. Gitu. Karena memang Ustaz Iya. ada banyak perbedaan-perbedaan di situ Ustaz, tapi tidak perlulah kita perdebatkan Iya. perbedaan itu ya. Iya, betul. Lanjut lagi Yang kedua ya, tadi iya. apa itu tadi? Sujud syukur. Sujud syukur. Bagaimana pandangannya sujud syukur itu? Sujud syukur apakah kadang melihat, Bapak tadi bertanya, kadang melihat ketika di pertandingan bola ataupun apa saja, kadang ketika saking senangnya langsung sujud syukur, nggak tahu di situ tempatnya bersih atau enggak. Jadi salah satu di antara syarat atau rukunnya daripada sujud syukur diantaranya punya wudu, kemudian duduk, takbir, kemudian sujud, mau bersih mau enggak, walaupun kotor tempatnya boleh, yang penting nggak ada najis.
bersih bukan berarti kotor bukan berarti najis. Kalau ada najis nggak boleh. Umpama di situ ada tai kucing, tai cicak, nggak boleh di situ. Sebelahnya, di sebelah sini ada tai cicak, tai kucing, ya jangan di sininya, menghindar dari sebelahnya, boleh. Terus bagaimana kalau kita sujudnya tidak tidak punya wudu, ya nggak apa-apa, karena dia cuma sebagai tanda senangnya itu, mengekspresikan senangnya sujud syukur. Tapi umpama secara aturan hukumnya kalau bisa punya wudu dulu, kemudian menghadap ke kiblat. Tapi kalau umpama seperti pertandingan itu kan spontanitas, dia karena saking syukurnya. Kalau saking syukurnya itu menghadapkan kepada Allah betul-betul, itu pun berpahala, karena dia yang penting tidak menyembah kepada selain Allah. Orang dia seperti itu bukan berarti dia menyembah ke rumput seperti yang dikatakan oleh media-media Kamboja kan, dikiranya sujud ke rumput, menyembah rumput, bukan, padahal itu saking syukurnya, itu namanya sujud syukur. Tapi kalau mau aturannya punya wudu menghadap kiblat. Itu ada aturannya. Tapi kalau misalkan seperti yang spontanitas begitu, menghadap kiblat juga enggak apa-apa. Tidak menghadap kiblat juga tidak maka, karena dia memang menunjukkan rasa syukurnya itu, senangnya. Daripada senangnya itu malah memang nggak apa-apa joget-joget juga, selagi tidak melanggar hukum, tapi lebih afdol itu yang sujud syukur karena syukurnya itu. Dan memang sepertinya sudah menjadi kebiasaan itu. Saya biasa lihat pertandingan apa kalau misalkan menang di situ langsung sujud syukur. Ataupun kita setelah sujud syukur pakai kayak gini, berarti itu tandanya tauhid Allah, ataupun langsung doa, nggak apa-apa, bagus juga itu semua. Ini ada lagi yang bertanya di Facebook ya. Sebentar Ustaz, saya lihat dulu di Facebook. Dialog ini bisa disimak juga, disimak kembali ya pada channel YouTube Radio Mesra Parepare. Kemudian Pak Aldi, ada Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum Ustaz, apakah khutbah Jumat termasuk sunnah? Bagaimana hukumnya kalau wanita ikut sholat Jumat di masjid? Ya, sepertinya Atika ini tidak mengikuti pembahasan kita kemarin ya. Jadi tidak mengapa, perlu diulang kembali dengan pertanyaannya. Kak Atika Putri Ramadhani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah khutbah Jumat termasuk sunnah dan bagaimana hukumnya kalau wanita tidak ikut sholat Jumat di masjid? Kami ulangi ya, sebelumnya memang sudah dibahas, tapi karena sekarang dipertanyakan lagi, tidak mengapa. Yaitu khutbah Jumat itu termasuk daripada rukunnya, rangkaian daripada sholat Jumat. Kesahan sholat Jumat harus ada khutbahnya, 2 khutbah. Kalau tidak ikut maka tidak sempurna, tidak ikut maka tidak sempurna dia sholat Jumatnya. Kemudian apa rukun itu? Kemudian masalah wanita sholat kalau ikut sholat Jumat bagaimana? Boleh saja kalau secara hukum, tapi yang wajib itu bagi laki-laki. Andai kan perempuan tidak sholat Jumat maka penggantinya zuhur. Tapi syaratnya kalau sholat zuhur itu sudah salam, sholat Jumat itu sudah salam, imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi daripada sholat Jumat, maka si wanita yang di rumah ataupun orang yang tidak bisa sholat Jumat diganti sholat zuhur baru bisa melaksanakan sholat zuhur. Kemudian Ustaz, Anda boleh kita sholat, artinya sholat zuhur? Iya, sholat zuhur, azan masjid kita langsung sholat di rumah ini. Nggak bisa, enggak, karena Jumat, kalau Jumat itu harus sudah selesai dulu itunya, sholat Jumatnya udah salam dulu baru. Kemudian perempuan, bolehkah sholat Jumat? Perempuan boleh kalau dibilang boleh, tapi wajibnya bagi laki-laki. Kemudian perempuan andaikan yang masih kinclong, yang masih muda, yang masih memikat, andaikan masih masih menarik, maka kalau umpama ikut sholat Jumat, kalau bisa masjid yang ada tempat wanitanya yang tertutup atau yang terhalang, yang tidak bisa dilihat oleh, maksudnya tidak, para lelaki tidak melihatnya. Gitu. Tapi kalau masjidnya terbuka, tidak ada, kalau bisa yang masih muda jangan, karena nanti akan dilihatin. Itu kalau bisa. Kemudian kalau wanita yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, tidak menarik lagi, andaikan pun masjidnya tidak ada penghalangnya, ya tidak menarik juga, karena boleh silakan, karena tidak menimbulkan perhatian. Intinya ini yang dikhawatirkan, yang menimbulkan perhatian itu. Tapi andaikan tempatnya tertutup bagi perempuan, walaupun masih muda, walaupun masih SMA, SMP, ya silakan. Kalau selama tempatnya itu ada penghalangnya, karena tempatnya khusus bagi perempuan, silakan. Tapi wajibnya bagi laki-laki, seperti itu. Ustaz, saya jadi ingat akhir-akhir ini ada viral di media sosial,
ada pesantren di Jawa itu, di Jawa ya Asaitun kalau nggak salah, malah memperbolehkan wanita itu khutbah. Bagaimana nih Ustaz? Ustaz pernah ikut itu ya? Pernah lihat ini karena lagi viral lihat betul. Di berita-beritanya. Ya memang seorang khatib itu khusus bagi laki-laki. Azan, kemudian imam, kemudian khatib itu hanya bagi laki-laki. Nah, laki-laki boleh mengkhatibi bagi perempuan, mengimami bagi perempuan boleh, tapi kalau wanita tidak boleh secara hukum. Silakan 4 mazhab itu semuanya sepakat tidak ada perempuan mengkhutbahi, mengazani, para laki tidak. Tapi umpama perempuan sesama perempuan, ini jamaahnya perempuan, nggak ada laki-laki, maka seorang perempuan boleh dia azan, tapi azannya terdengar yang penting terdengar mereka saja. Kalau perempuan. Kemudian kalau umpama jadi imam pun yang penting umpama pas di sholat yang harus bersuara, maka yang penting terdengar mereka saja, nggak harus dilantangkan dengan speaker kemana-mana suaranya. Itu kalau secara hukum. Kemudian dia azan, kemudian khutbah juga gitu. Umpama andai kan jamaahnya memang perempuan semua, silahkan khutbah. Tapi selama ada laki-laki, kalau jamaahnya campur harus laki-laki. Itu harus laki-laki. Secara hukum seperti itu. Harus laki-laki. Terus andai kan tetap seperti itu, bagaimana? Ya kalau kita mampu protes ya silahkan. Protes kita ngasih tahu dengan cara baik kalau secara hukum yang sebetulnya seperti itu. Ya nggak tahu juga itu di sana bagaimana kok dari zaman dulu, padahal kan ya udah lama, apakah di dalamnya ada orang besar atau bagaimana yang tahu. Nah, tinggal kita jangan sampai pondok tersebut mengajarkan aliran yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya kita betapa tersakitinya orang-orang Islam, betapa nanti generasi yang ke bawahnya itu berbahaya bagi generasi ke bawahnya. Semoga ada yang menanganinya. Gitu. Oke, lanjut lagi Ustaz. Nah, selanjutnya yaitu ayat amira biyamini alal mimbar. Kemudian ayyakuna julusu bainal khutbatin bi qadri suratil ikhlas, dan ketika duduk di antara dua khutbah itu duduknya kadarnya, durasinya seperti halnya membaca surat Al-Ikhlas. Umpama seorang khatib kan duduk di antara dua khutbah itu termasuk rukun juga. Ketika khutbah pertama sudah selesai, maka segera duduk. Duduknya itu kadarnya, durasinya paling sedikitnya sekiranya bacaan surat Al-Ikhlas. Kalau selesai khutbahnya Ustaz? Ya, kalau selesai khutbah daripada khutbah pertama, duduk, maka itu durasinya naik ke khutbah kedua, berdiri ke khutbah kedua, durasinya seperti seukuran baca Qul Huwallahu Ahad. Khutbah pertama tadinya mana Ustaz? Khutbah pertama itu kan kalau khutbah itu ada dua mungkin karena perempuan kan belum nggak memperhatikan sekali. Khutbah itu kan dua, khutbah pertama dan kedua. Kalau khutbah pertama itu panjang biasanya, khutbah kedua yang pendek. Dan di antara yang khutbah kedua barangkali yang doa-doa itu Ustaz ya? Iya. Yang terakhir. Iya. Khutbah setelah khutbah pertama selesai, maka duduk dulu kan. Rukun daripada khutbah itu adalah duduk di antara dua khutbah. Duduk dulu, baru selesai duduknya itu durasinya menuju ke khutbah berdiri lagi khutbah kedua, durasinya paling ininya sekiranya baca surat Al-Ikhlas. Baru berdiri lagi, khutbah kedua lanjut sampai selesai. Nah, itu tadi khutbah keduanya itu Ustaz yang berisi doa-doa kali ya? Iya, kan khutbah kedua itu kan harus ada doa. Kalau nggak doa malah nggak sah. Iya. Itu. Pantas biasa kan saya suka ikuti itu Ustaz, karena kita juga rekam itu semua yang khutbah di bawah. Kadang saya pikir, kenapa berhenti di sini, terus lama-lama lanjut lagi. Ternyata itu khutbah keduanya Ustaz ya. Karena kalau kan dalam khutbah itu ada dua khutbah, dalam Jumat itu harus ada dua khutbah. Dua khutbah itu diselingi di antaranya sebelum khutbah kedua ada duduk di antara dua khutbah. Itu rukun juga, maka duduk dulu sebentar. Nanti seukuran baca surat Al-Ikhlas baru bangkit lagi. Nah, itu yang pernah itu yang menjadi pertanyaan kadang saya kalau saya ikuti di sini kok. Kenapa berhenti? Ternyata ini ada dua khutbah Ustaz. Sama seperti Idul Fitri, Idul Adha juga sebenarnya seperti itu, ada duduk di antara dua khutbah. Tapi kalau ada yang langsung juga ya tidak mengapa juga. Tapi kalau khutbah Jumat harus duduk dulu. Duduk dulu ya. Itu disunahkan untuk duduk dulu. Rukunnya malahan wajib. Kemudian yang selanjutnya juga ayat yang mana fil mimbari al-wasi. Kemudian yaitu mimbar itu ditempatkan di kanannya mihrab. Maksudnya mimbar itu ditempatkan pasti di kanan. Nah, coba kalau kita masuk ke masjid, mimbar itu posisinya di kanan kita. Kalau kita menghadap ke kiblat, pasti posisinya di sebelah kanan kita. Nah, kalau di masjid di bawah ini Ustaz itu termasuk mihrab ya? Iya.
Kan itu kan di sebelah kanannya, sebelah kanannya sini. Iya. Ini kan tempat imam, di sebelah sininya mimbar. Maka itu seperti itulah sunahnya. Makanya kan kalau mimbar tempatkannya di sebelah kanan, bukan sebelah sininya, bukan seperti itu, bukan sebelah kirinya. Kemudian ayakhtima al-khutbat ats-tsaniyata biqauli astaghfirullah li wa lakum, dan ketika selesai khutbah kedua ditutup dengan astaghfirullah li wa lakum, paling sedikitnya kalau mau pakai itu, ataupun yang lain seperti apa barakallahu walakum fil Qur'an, itu yang pertama. Kalau yang kedua ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, silahkan. Ataupun astaghfirullah li walakum, silahkan seperti itu penutupnya, supaya pelengkapnya sunnahnya. Ala yushiru biyadihi lali hajatin fa yushiru bisababah, tidak boleh berisyarat, maksudnya sunnahnya tidak berisyarat, jangan berisyarat dengan tangannya kecuali untuk hajat. Kalau mau berisyarat silahkan pakai telunjuk. Itu ada apa? Itu ada apa? Kalau ada bahaya malah wajib langsung, karena membahayakan. Itu ada ular, awas bahaya, langsung gitu. Allah yadukor darajatan mimbari birijlihi au aso, dan jangan mengetuk ketika di mimbar, kalau bisa jangan diketuk itu mimbar pakai tangan, pakai tongkat atau pakai kaki. Duk duk. Nanti kan mengagetkan salah satunya. Intinya jangan sengaja diketuk-ketukan. Salah satu kan nanti mengagetkan juga mereka, ada apa ini, maksudnya apa ini, gitu. Adamul isra'i fi tsaniyah, kemudian kalau bisa sunnah itu tidak tergesa-gesa di khutbah kedua. Santai aja, biasa walaupun pendek tetap biasa. Kemudian ayyubadiru al muadzinu fil iqamati ba'da firogi minal khutbati mubasyarah, dan seorang muadzin yang tukang azan maka segera mengumandangkan iqamat kalau seorang khatib sudah selesai dari khutbahnya, khutbah keduanya, segera qomat langsung gitu. Kemudian ayyubadiru al imamu ba'dal khutbati ila salat, dan seorang imam ketika khatib sudah selesai, sudah dikumandangkan iqamat, segera si imam segera berdiri, segera mau melaksanakan salat Jumat. Kemudian yang selanjutnya kesunahan bagi seorang imam ayyaqra'a fis sholati jahron suratai al-jum'ati wal munafiqina, yaitu ketika salat Jumat sunnahnya itu rakaat pertama baca surat al-Jumu'at, ya potongan-potongannya atau full surat al-Jumu'ah silakan, dan rakaat kedua surat al-Munafiqun, mau full mau potongan-potongannya silakan, mau potongan-potongan ayat silakan, mau full satu surat silakan, mau sebagian daripada surat silakan. Itu sunahnya sunahnya. Atau kalau tidak baca surat al-Jum'at dan al-Munafiqun, maka rakaat pertama a'la ataupun sabisma rabbikal a'la, al-a'la, sabisma rabbikal a'la rakaat pertama, wal ghasyiyati, dan surat al-ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah rakaat kedua. Sunnahnya seperti itu. Bagi seorang imam. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Riri ini. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seorang khatib tidak membaca wasiat takwa? Apakah batal dan jamaah harus mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur atau sholat asar? Ini sholat duhur berangkali ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Om, ini om saya. Beliau asli Bantaeng, istrinya yang sini, istrinya tante saya, tantenya istri. Om, bagaimana hukumnya kalau seorang khatib tidak membaca wasiat takwa? Wasiat takwa apakah batal dan jamaah harus mengganti sholat Jumat dengan sholat asar, sholat zuhur? Ya, kalau karena yang namanya khutbah kan rukun khutbah itu harus ada wasiat takwanya, harus ada wasiat takwanya. Sebagian ulama mengatakan, ulama kebanyakan itu dua-duanya di khutbah pertama dan kedua harus ada wasiat takwanya, kedua harus ada wasiat takwa semuanya. Maka kalau enggak ada yang melakukan ataupun lupa, maka yang di bawah mengingatkan bisa bahwa pendengarnya ataupun audiensnya atau jamaahnya itu enggak ada wasiat takwa, kita yang di bawah ittaqullah boleh supaya dia ingat. Tapi kalau diingatkan tidak ini juga, nanti ketika sudah selesai kita yang merasa bahwasanya seorang khatib tidak melakukan satu rukunnya khutbahnya itu tidak melakukan wasiat takwa, kita diganti dengan sholat zuhur. Jumatnya ikut dulu, baru setelah itu sholat zuhur lagi. Tapi bisa ditegur Ustaz ya, jamaahnya bisa menegur. Tapi dengan cara itu tegurnya itu ittaqullah, bahwa lupanya wasiat takwa, bilang aja ittaqullah, kan wasiat takwa itu. Ataupun kalau kita tidak bisa Arabnya wasiat takwa, silakan. Ataupun lupanya ini negur, kita bicara gara-gara seorang khatibnya lupa kan, karena ada hajat boleh. Asalnya kan tidak diperkenankan untuk berbicara karena akan mengurangi
pahala khutbah Jumat. Tapi kalau ada hajat tidak mengapa karena harus itu malahan. Ataupun lupa sholawat, kita di bawah silakan bilang sholawat ataupun Allahumma sholli ala Muhammad supaya dia ingat. Tapi kalau dia tidak diingatkan tidak mau juga, ataupun mungkin yang khutbahnya tidak tahu hukumnya, maka kita nanti setelah sholat Jumat kita ulangi sholat zuhur. Kalau lain halnya bagi orang yang tidak tahu bahwasanya itu termasuk rukun, tidak ada, tetap sah mereka karena mereka tidak tahu. Al-juhalu la yuhkam, orang yang tidak tahu tidak terhukumi, seperti itu. Ini kayaknya masih ada pertanyaan. Kita lanjut ya. Ya, boleh. Soalnya ini sudah di pukul 11. Enggak apa-apa dilanjut ya satu boleh. Lagi ya. Dari Eda Andista Putri, Assalamualaikum Ustadz, apakah sholat duha tidak ditentukan rakaatnya? Ya. Ya, Ibu Eda Andista Putri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Mangkoso ini. Di Mangkos ya. Iya. Apakah sholat duha tidak ditentukan rakaatnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sholat duha itu sunnahnya memang tidak ditentukan juga, tapi Rasulullah terkadang seringnya itu pakai sholat 8 rakaat sholat duha. Terkadang 8 rakaat. Kalau umpama kita paling sedikitnya 2 rakaat, paling tidak udah terserah kita maunya berapa, tidak ditentukan. Tapi Rasulullah sering 8 rakaat. 8 rakaat ya. Iya. Karena andai kan pun lebih tidak mengapa kan tidak ditentukan. Tidak ditentukan rakaatnya seperti itu. Ya kalau misalkan mampunya 2 ya 2 atau 4 ya, atau 6, 8 itu jawabannya Pak Ustadz untuk Eda Andista Putri. Gimana nih Ustadz? Waktunya sudah habis. Iya. Kebetulan ini juga sudah selesai, cuma pun ada nukilan-nukilan permasalahan 1-2 ini. Ada satu permasalahan yang bisa terjadi andaikan masih ada ya sedikit ini ya? Ya silakan. Itu andaikan idrakul Jumat, mendapati sholat Jumat. Kapan? Idza adrakatul ma'al imamu. Ketika kita langsung saja Indonesianya saja. Andaikan kita datangnya tidak mendengarkan khutbah Jumat, ataupun datang pas imam sudah rakaat pertama, ataupun imam sudah ruku. Kan kalau sudah ruku kita baru datang, kan tidak terhitung satu rakaat. Kecuali ketika imam ruku kita ikut ruku masih ada durasi ukuran baca subhanallah, lalu bangkit lagi, itu masih terhitung satu rakaat kita dapat. Imamnya sudah bangkit dari ruku kita baru datang, contohnya, ataupun imam sudah dapat satu rakaat, ataupun imamnya rakaat kedua dia baru datang, kan itu nanti masbuk ya. Dia niatnya sholatnya Jumat, niatnya sholli farul Jumat rakaat imam walital akbar. Tapi nanti ketika imam sudah salam, dia prakteknya harus sholat zuhur. Prakteknya harus sholat zuhur. Nah, itu dalam hukum, dalam kaidah fikih ataupun usul fikih kitab ini kitab Asybah wa Nadhair jilid 2 ya. Di sini pun dijelaskan lana syakhsun shola wala nawa wala shola. Dia itu termasuk orang yang sholatnya sholat zuhur tapi tidak niat zuhur. Ataupun dia niatnya Jumat tapi sholatnya tidak sholat Jumat. Maksudnya apa tapi tadi? Tetap masbuk. Masbuk karena dia kan sholatnya dia sholatnya sholat zuhur tapi niatnya niat Jumat. Kan ketika dia baru datang imam sudah dapat 1 rakaat ataupun imam bangkit dari ruku yang pertama. Kan kalau dia masuk berarti belum dapat 1 rakaat, maka dia niatnya Allah, kok niat saya sholat Jumat 2 rakaat. Nah, niatnya sholat Jumat. Tapi prakteknya nanti sholatnya zuhur 4 rakaat. Nah, dalam hukum namanya sholat wala nawa wala sholat. Dia sholatnya sholat zuhur tapi tidak niat zuhur karena niatnya Jumat tadi. Nah, kemudian wa nawa wala sholat, dan niatnya Jumat, niatnya sholat Jumat wala sholat, dan tapi prakteknya tidak sholat Jumat, prakteknya sholat zuhur 4 rakaat. Prakteknya sholat zuhur 4 rakaat tapi niatnya Jumat. Ustaz. Bagi orang masbuk. Andaikan dia datang imam sudah dapat 1 rakaat ataupun imam udah bangkit dari ruku pertama, kan dia kalau masuk berarti kalau dia mulai di situ maka dia tidak terhitung 1 rakaat, tetap nanti harus di masbuk dia tambah lagi. Niatnya Jumat tapi prakteknya. Masbuknya berapa rakaat ini Ustaz? 4 rakaat. 4 rakaat Dia karena niatnya Jumat tapi sholatnya prakteknya harus 4 rakaat zuhur. Begitu. Iya. Ada aturannya. Iya. Masih ada Ustaz? Ya, alhamdulillah ini sudah semua kesunahan Jumat. Maka untuk selanjutnya kita sesuai urutan babnya, yaitu bab wudu dulu ya yang melanjutkan. Tapi karena nanti mendekati Idul Adha, maka fokus pembahasannya masalah seputar daripada Idul Adha untuk selanjutnya. Insya Mesra
sayang sekali waktu yang akan segera memisahkan kita untuk belajar di sini ya bersama Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz atas pelajaran yang hari ini disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa manfaatkan, kita aplikasikan di keseharian kita ya, khusus kepada kaum muslimin. Apalagi mengingat hari ini adalah hari Jumat ya. Insya Allah Jumat berikut kalau diberi kesehatan, diberi umur panjang, tentunya kami akan hadir kembali untuk menemani Insan Mesra semuanya di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga itu yang bertanya tadi. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Iya.